Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tentang sistem bahan bakar, di mana sistem bahan bakar ini adalah salah satu dari 3 faktor utama untuk menyebabkan sebuah mesin dengan bahan bakar bensin itu menyala, di mana 3 faktor ini terdapat api kemudian bahan bakar, kemudian tekanan. 3 hal ini dapat menyebabkan terjadinya pembakaran pada kendaraan dengan bahan bakar bensin. Oke, saya ulangi lagi. Di sini terdapat 3 faktor yang dapat menyebabkan kendaraan itu menyala. Pertama, bahan bakar, api, kemudian tekanan atau kompresi, dan semua itu ketika timingnya tepat, di tempat yang tepat juga akan dapat menyebabkan proses terjadinya pembakaran. Ya, dapat dipahami ya sampai sana. Oke. Di sini saya akan menerangkan lebih detail mengenai apa itu proses pencampuran bahan bakar di sini ya, untuk kendaraan konvensional dan api, kemudian nantinya dan juga tekanan akan dibahas di video saya selanjutnya. Oke, pantengin terus ya video saya. Jangan lupa subscribe dan view video-video selanjutnya. Oke, 3 hal itu dapat menyebabkan terjadinya pembakaran jika waktu dan tempat yang tepat. Tapi saya akan bahas dulu untuk bagian bahan bakar di sini ya. Oke, bahan bakar itu di sini tercipta ataupun merupakan proses dari pencampuran bahan bakar berupa bensin dengan udara. Ya, semua dicampurkan menjadi sebuah gas bakar, atau istilahnya itu lebih simpelnya kalau di pembelajaran itu sebutnya kabut ya, proses pengabutan. Nantinya ada komponen yang akan menjadi tempat juga alat sebagai proses pengabutan tersebut. Oke, lanjut. Ini adalah jenis-jenis campuran bahan bakar ya. Ada yang kaya atau gemuk ya, dimana bahan bakarnya itu komposisinya tertera di sana. Ada juga campuran yang miskin, dimana yang miskin itu lebih banyak udaranya daripada bahan bakarnya, sedangkan ideal 15 gram udara dan 1 gram bensin. Dan untuk yang kaya 13 gram udara dan 1 gram bensin. Kayak makan ya. Kalau yang ini banyak banyak nasinya tapi lebih sedikit ya, yang miskin itu ibaratnya seperti itu. Sedangkan kalau yang lainnya itu berbeda lagi, itu yang miskin. Kemudian itu udaranya, dan itu gasolin ini adalah bahan bakarnya ya. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk campuran yang lainnya bisa kita lihat juga komposisinya. Yang air itu adalah udara ya, sedangkan gasolin itu adalah bahan bakarnya atau bensinnya. Nantinya kedua zat itu akan dicampur ya. Di sini 15 gram udara dan 1 gram bensin. Air itu udara dan gasolin itu adalah bensinnya atau bahan bakarnya ya. Ini campurannya ideal, udara 15 gram dan 1 gram bensin. Untuk satuannya di sini pakai gram ya. Selanjutnya, campuran yang tadi ya akan disatukan ataupun dicampurkan di komponen kendaraan yang biasa kita sebut dengan namanya karburator ya, untuk kendaraan yang konvensional. Kita di sini masih konvensional. Kemudian di video sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai komponen-komponen dari karburator konvensional ya. Nah, karburator konvensional itu kurang lebih di video saya sebelumnya itu sudah saya bahas. Sekarang kita akan bahas cara kerjanya juga. Supaya lebih paham, saya sarankan untuk menonton video saya sebelumnya. Jadi ketika pemaparan cara kerjanya bisa lebih dipahami bagaimana di dalam karburator itu komponen-komponen ini bekerja. Oke, kita lanjutkan di bagian selanjutnya ya. Ini adalah 3
campuran yang ada dalam kendaraan, tapi yang terbaik yang mana, yaitu yang paling satu yang ideal, nantinya akan berpengaruh pada pembakaran, juga nantinya bisa kita lihat di indikasinya di busi. Selanjutnya kita akan bahas juga di video selanjutnya mengenai busi juga. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini adalah penampang dari karburator, di mana ya di karburator ini prosesnya itu kurang lebih seperti ini. Jika kita belah dengan gambar potong seperti ini ya, penampakannya seperti ini. Bisa kita lihat air on main position itu ketika udara masuk ketika posisi putaran tinggi, sedangkan air on idle adalah posisi ketika putaran rendah. Oke. Selanjutnya bahan bakar tadi akan dicampur di bagian sini. Ini yang disebut dengan karburator ya. Karburator ini adalah kata awalnya karburasi untuk mencampur, sedangkan karburator adalah alat untuk pencampur apa? Pencampur udara dan bahan bakar untuk memenuhi supply, baik itu ketika putaran rendah ataupun idle, maupun putaran menengah ke atas atau putaran yang tinggi, dimana terdapat dua saluran. Ada saluran kecil atau bagian udara yang kecil, ada juga saluran yang besar. Di bagian sini saya akan menerangkan untuk di video ini sampai bagian penyaluran udara kecil dulu ya, udara kecil dan juga putaran rendah. Nah, dimana air on idle itu adalah saluran untuk masuknya udara pada saat putaran rendah, dimana posisi escape tertutup. Nah, selanjutnya posisi escape tertutup. Nah, posisi ini nantinya akan nantinya di bawah di sini udah disiapkan dulu bahan bakarnya di dalam pelampungnya itu. Nah, di sini oke, disiapkan bahan bakar yang akan dicampur oleh buka tutupnya oleh pelampung dan jarum pelampung ya. Sebagai supportnya pelampung dan buka tutupnya itu jarum pelampungnya. Selanjutnya bahan bakar yang udah disiapkan di mangkok pelampung ini akan disalurkan melalui slow jet. Nah, tapi akan dicampurkannya dari slow jet ini masuk ke sini. Nah, ya, di sini masuk ke udaranya. Nah, ini bensinnya masuk dulu ke bawah ke sini. Kemudian dari sini ya, ini untuk pengaturan masuk dan keluarnya. Ketika bahan bakarnya udah penuh, maka pelampung akan naik dan menutup atau mendorong bagian dari jarum pelampungnya. Oke, dari sini udah tertutup, saat udah penuh, maka bahan bakar itu siap untuk diproses selanjutnya, untuk proses dikabutkan atau pengabutan. Oke, dari sini kemudian selanjutnya nantinya bahan bakar akan dicampur. Nah, masuk ke sini ketika putaran rendah, nantinya akan dicampur dengan yang namanya udara. Nah, tapi tidak melewati sana. Nah, masuk ke sana dihisap oleh piston ketika langkah hisap ya, piston turun ke atas ke bawah ke sana. Nah, ke intake manifold melalui katup masuk. Udara juga masuk ke sana nantinya, tapi berbeda yang sekarang itu ketika putaran rendah itu udara tidak masuk ke sana, tapi melalui saluran air on idle ya, saluran kecilnya. Kemudian akan dipancarkan melalui bagian mana? Melalui bagian jarum, bagian escape ataupun yang namanya slow jet ya, slow jet. Nah, dari sana, nah dari sini, dari slow jet sini masuk ke atas. Kemudian di sana juga ada tersedia skrup itu yang disebut dengan air screw yang akan mengatur ya banyak dan tidaknya udara yang akan melewati jalur air on idle yang akan dicampur dengan slow jet. Nantinya pengaturannya dari sana, dari air screw-nya ataupun baut setelan udaranya. Nah, udara masuk ke sana ya, nantinya akan dipancarkan melalui bagian
slow jet yang sudah tercampur dengan udara, dan bahan bakar yang berupa gas ataupun kabut. Oke, mungkin sampai sana untuk pemaparan saya untuk bagian cara kerja karburator pada posisi idle ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe juga view-nya agar channel saya terus berkembang. Oke, mungkin sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you.